Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menjadikan Abram sebagai bapa bangsa yang besar berkat kesetiaannya kepadamu. Semoga kami pun selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdamu, sehingga pantas menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Terlebih, ajarilah kami untuk tidak menghakimi orang lain menurut ukuran manusiawi kami. Semoga kami mampu memberikan koreksi-koreksi persaudaraan untuk kebaikan dalam semangat belas kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam doa pembuka tadi saya pertama-tama mendasarkan pada bacaan pertama pada hari ini, Kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9. Sedangkan renungan ini akan saya sampaikan berdasarkan Injil yang baru saja kita baca. Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5, sabda Yesus tentang menghakimi orang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, menghakimi atau menilai buruk orang lain bisa menjadi satu hobi favorit untuk orang tertentu, mungkin termasuk kita. Begitu mudah kita melihat kesalahan orang lain, dan karena itu lalu kita merasa lebih baik, lebih unggul dibandingkan orang lain yang kita nilai, yang kita hakimi. Namun sebetulnya kecenderungan untuk menghakimi orang lain, menilai buruk orang lain, itu sebetulnya tidak lebih dari suatu sikap pengecut, menyembunyikan diri di balik penilaian-penilaian atas kesalahan orang lain, tetapi sebetulnya kita menutupi kegagalan kita, kesalahan, bahkan dosa-dosa kita. Dan dengan cara itu sebetulnya saat kita dengan mudah menilai, menghakimi orang lain, lalu kita
tidak menjadi lebih baik, justru sikap itu menambah kesalahan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apakah lalu kita tidak boleh mengarahkan atau memberi koreksi orang lain yang secara objektif melakukan kesalahan? Tentu dengan mengajak kita untuk tidak menghakimi orang lain. Tuhan Yesus tidak sedang menghalangi kita untuk mencoba membantu orang lain menjadi lebih baik ketika yang bersangkutan melakukan kesalahan. Ajakan Yesus untuk tidak menghakimi orang lain tidak berlawanan dengan ajarannya sendiri yang mengajak kita untuk saling menegur, memberikan koreksio fraterna atau koreksi dalam rangka persaudaraan agar kita bersama-sama bertumbuh di dalam kebaikan dan kekudusan. Kalau kita mengacu pada Injil Matius bab 18 ayat 15, di sana kita mendapatkan konteks untuk saling memberikan koreksi persaudaraan, bahkan saling mengoreksi itu menjadi satu amal kasih bila dilakukan dengan murah hati dan penuh kasih, bukan dengan semangat menghakimi atau memandang rendah orang lain yang sedang kita beri masukan-masukan demi kebaikan hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan koreksio fraterna, koreksi persaudaraan. Bukan karena kebencian, tetapi karena kepedulian. Kebalikan dari cinta bukanlah kebencian, melainkan ketidakpedulian. Membiarkan orang terjerumus ke dalam perilaku yang semakin menghancurkan hidupnya dan hidup orang lain. Sayangnya kerap kali demi zona nyaman, lalu kita tidak mau memberikan masukan-masukan kepada orang lain. Sudahlah, lebih baik diam saja. Biarkan pada saatnya yang bersangkutan tahu sendiri apa akibat dari yang dilakukannya. Sikap ini bukan sikap Kristiani. Sekali lagi kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam kebaikan dan kekudusan, dalam semangat belas kasih dan kemurahan hati. Oleh karena itu, sabda yang disampaikan Yesus Kristus pada hari ini tidak sedang mengajak kita bersikap acuh tak acuh terhadap kesalahan orang lain yang kita kasihi. Kita dipanggil dalam semangat kekudusan dan hidup dalam kekudusan ketika kita memberikan masukan-masukan bukan dengan sikap menyerang, bukan dengan sikap balas dendam, melainkan dengan penuh kasih, memberikan masukan-masukan yang berharga bagi kehidupan bersama. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Tujuan kita adalah mencapai kebahagiaan dalam keabadian. Kebahagiaan dalam keabadian sebetulnya merupakan suatu akumulasi atau kumpulan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan saat kita masih berziarah di dunia ini. Kebaikan, belas kasih, kemurahan hati, semangat rekonsiliasi, mengampuni, membangun persaudaraan, itulah nilai-nilai kebaikan yang membuat kita bertumbuh dalam kekudusan dan memupuk kehidupan abadi. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau itu kita lakukan dengan cinta yang besar, itu akan menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan kemurahan hati
bagi sesama, juga bagi alam semesta ini, ketika kebaikan-kebaikan itu dimaksudkan untuk menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup kita yang semakin hari semakin hancur akibat krisis ekologi yang juga merupakan akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan dari sumber daya alam dengan sikap eksploitatif. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki kita agar kita terus berupaya untuk bertumbuh, melawan setiap kelemahan kita, dan selalu berusaha menyingkirkan sifat-sifat buruk dalam diri kita dan menggantinya dengan kebaikan, belas kasih, dan kemurahan hati. Cara terbaik untuk menyingkirkan dan memperbaiki kebiasaan buruk kita adalah dengan cara membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang murah hati, yang penuh belas kasihan, dalam semangat persaudaraan dan kerukunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dimampukan untuk mewujudkannya. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.